Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya, yaitu tentang VLAN segmentation. Di mana VLAN segmentation ini hubungan antara router pusat dengan switch ruangan 1 dan ruangan 2 itu menggunakan satu kabel, di mana satu kabel itu berfungsi sebagai trunk. Di dalam trunk ini nantinya ada VLAN-nya ya, VLAN ke arah VLAN dan VLAN ke arah HRD. Jadi seakan-akan secara virtual itu ada dua kabel ya, meskipun secara fisik ada satu kabel. Untuk detailnya kita akan coba praktekkan dengan GNS3. Ini sudah dimodifikasi, yaitu router pusat dengan switch ruangan sudah menggunakan satu kabel menggunakan ETH0. Sedangkan ke arah komputer di bawahnya masih tetap interface-nya, yaitu menggunakan Ether 3 dan Ether 4. Baik, kita akan setting router pusat. Kita masuk ke PC dummy. Pertama yang kita lakukan yaitu membuat interface virtual di atas trunk Ether 1. Kita sepakati untuk VLAN kita menggunakan VLAN ID 100. Ini VLAN 100 namanya. Kita namai, sebenarnya namanya ini terserah. Ke arah VLAN 1, VLAN-nya 100. Terus yang ke HRD. Kita sepakati HRD adalah 200, VLAN ID-nya. Ini ke HRD 1 200. Jadi ini kita telah membuat VLAN 100 dan VLAN 200 melalui trunk Ether 1. Berikutnya adalah kita membuat VLAN yang ke arah switch ruang 2 melalui Ether 2. VLAN 2 ke arah VLAN 2, VLAN ID-nya 100, Ether-nya Ether 2. Oke, terus kita buat lagi VLAN 200 ke VLAN 2. Interface VLAN ID 200, interface Ether 2. Kita sudah membuat VLAN baik di Ether 1 maupun Ether 2 ke arah switch 1 maupun ke switch 2. Berikutnya kita akan membuat bridge seperti praktikum sebelumnya, di mana bridge itu menghubungkan antara VLAN ini dengan interface ke arah PC di bawah switch. Yang pertama kita membuat bridge VLAN. Oke, yang kedua bridge HRD. Bridge HRD. Terus kita tambahkan port anggotanya. Untuk bridge finance itu anggotanya adalah VLAN 100 finance dengan maaf yang ini salah ya, ini di interface-nya tadi ada yang salah, kita revisi lagi. Nah ini salah ya, ini harusnya HRD 2. Oke, kita kembali ke bridge, tambahkan portnya sekarang ke HRD ya, bridge HRD. Oke, terus
VLAN HRD, bridge HRD. Sampai di sini kita sudah membuat bridge yang menghubungkan VLAN antara VLAN finance arah switch 1 dan switch kanan, ya, switch 2 dan HRD1, VLAN HRD1 dan HRD2. Berikutnya adalah membuat gateway untuk router pusat yang akan kita taruh di bridge 192.168.1.254/24 di interface bridge finance. Terus yang berikutnya gateway di bridge HRD. Oke, seperti ini. Dari sini kita akan buat DHCP server, ya, di atas bridge tersebut. Kita taruh di bridge finance, next, next, next. Kita buat sampai 20, ya, biar ada bedanya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya 1 sampai 10, ya. Sekarang kita buat 1 sampai 20. Next. 8 8 8 8. Next. 3 hari. Kita sambungkan satu lagi yang di bridge HRD. Next, next, next. Ini 1 sampai 20. Next, next, next. Sampai di sini kita sudah selesai menyeting router pusat. Berikutnya kita akan men-setting switch ruang 1. Kita menggunakan PC Finance, ya. PC Finance di sini. Kita juga harus membuat VLAN di sini yang digunakan untuk menangkap VLAN atau menyambungkan, ya, menyambungkan dengan router pusat. Di switch 1 kita menggunakan interface Ether 1. Kita buat VLAN 100 ke finance 1 100, oke. Terus VLAN 200 ke arah finance HRD 1 200. Nah, nanti ini digunakan untuk nangkep VLAN yang dari router pusat. Sekarang kita tinggal nge-bridge antara VLAN tersebut dengan interface yang ke arah PC. Sekarang bridge BR Finance BR HRD. Oke, kita masukkan anggotanya sekarang. Port di Ether 1, ini anggotanya adalah Finance. Oke. Dan Ether 3. Ether 3. Oke. Terus sekarang yang HRD di bridge HRD. Oke. Terus Ether 4 di bridge HRD. Kita cek. Oke, ini finance, bridge finance anggotanya, ini adalah bridge HRD. Sudah selesai untuk men-setting switch 1. Sekarang kita pindah menyeting switch 2. Kita menggunakan PC Finance 2. Finance 2. Oke. Kita buka mikrotiknya. Kita buat interface untuk menangkap dari router pusat, VLAN dari router pusat di interface Ether 1, VLAN 100 ke finance 2, VLAN ID-nya 100. Oke. Ini kita buat
200 ke HRD 2, VLAN ID-nya 200. Oke. Ini digunakan untuk menangkap atau menyambungkan ya dengan router pusat. Sekarang kita buat bridge finance dan bridge HRD. Oke, anggotanya adalah finance untuk bridge finance dan ether 3 ya. Ether 3. Oke. Terus yang HRD ini bridge HRD. Oke. Anggotanya dengan interface 4. Oke, seperti ini. Oh, maaf, ini ada yang salah ya. Ether 4 ini bridge-nya adalah bridge HRD. Seperti ini. Seperti ini ya. Kita cek lagi. Betul ya. Ini finance. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai menyeting switch ruang 2. Sehingga pekerjaan kita nyeting router sudah selesai. Kita tinggal cek IP yang didapatkan PC di masing-masing switch atau masing-masing ruangan. Kita mulai dari PC Finance 1. PC Finance 1. Kita cek apakah dia sudah dapat segmen yang benar. IP config 120 sudah betul ya, segmen 120 ya, 192, 108, 120. Oke. Sekarang HRD 2 harusnya dapat segmen 2. IP config, oh ya sudah betul ya, ini 120 ya. Sekarang kita pindah ke suite 2 yaitu finance 2. Finance 2, ini finance 2 ya. IP config ya betul, dapat 119, segmennya sudah betul. Sekarang kita pindah ke HRD 2. IP config ya 219 juga sudah betul. Jadi dengan VLAN ini kita mendapatkan IP dari router pusat sesuai dengan segmennya, meskipun menggunakan satu kabel, tetapi mereka secara logical itu terpisah ya. Secara logical terpisah meskipun menggunakan satu kabel. Demikian praktikum VLAN segmentation.